Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi Pedianto di pembahasan buku 3 in 1 dan buku yang pertama kita bahas adalah On Tyranny karangan Timothy Snyder, seorang profesor sejarah dari Yale University Amerika Serikat. Dan sebagaimana sudah kita bahas kemarin, di sini ada 20 pembahasan dan saya akan membahas beberapa bab yang bersinggungan, saya comot ya, kemudian saya ungkapkan, saya share, saya bagi dengan teman-teman di sini. Oke, nah sekarang pembahasan yang hari ini pengen saya share ke Anda semua adalah stand out ya, stand out ya. Keluarlah kita dari kerumunan ya, jangan ikut arus ya. Kemudian jangan takut kelihatan berbeda, stand out ya, keluar dari barisan ya. Orang-orang bilang anti mainstream ya atau anti kerumunan. Nah, itulah stand out ya. Nah, Profesor Timothy Snyder ini menjelaskan ya beberapa poin penting dari stand out ini, diantaranya adalah someone has to, seseorang harus melakukan stand out itu. Ini ya, it is easy to follow along, gampang kalau kita tidak mau stand out guys. Gampang sekali kalau kita mau hanyut dengan arus. Gampang kalau kita mau ikut arus, terbawa arus itu gampang sekali ya. Menentang arus itu pasti susah guys, ya kan? Kalau kita di tengah sungai yang airnya sangat deras, kemudian kita melawan arus, itu kan pasti akan sangat berat ya. But someone has to ya. Someone has to guys ya, karena tanpa itu bencana besar akan terjadi pada masyarakat kita. Ya, it is easy to follow along, gampang itu untuk ikut arus ya. Ingat, yang ikut arus itu hanya dua guys. Yang pertama ikan mati ya. Ikan hidup pasti melawan arus, ikan mati itu pasti terbawa arus guys. Yang kedua ya, kalau bukan ikan mati adalah ikan kuning guys ya. Ikan kuning itu terbawa arus ya, paham ya maksud saya apa yang maksud dengan ikan kuning? Oke, kita tentu nggak mau jadi ikan mati atau ikan kuning guys. Maka someone has to stand out ya. It can feel strange to do or say something different. Pasti kita merasakan ini guys, kalau kita mau stand out. Ada perasaan aneh ya untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan orang kebanyakan, dengan mainstream, dengan arus utama ya. Dan itu pasti akan berat ya. Nah, disitulah taruhannya guys. Apakah kita mau stand out ya, atau kita ikut arus dan nanti semua jadi bencana ya. Kalau dalam hadis itu ketika ada yang melubangi kapal kita tidak mencegah, maka semua akan tenggelam. Tapi kalau yang melubangi kapal itu kita amar ma'rufi ya, dengan baik, dengan santun, dengan logis ya, dalam hadis itu disebut dengan najau wan najau jami'an, maka akan selamat dan selamatlah semuanya ya. But without that unease ya, there is no freedom ya. Tanpa kesulitan tadi itu tidak ada kebebasan. Ingat ya, harga yang dibayarkan kalau kita ikut arus, kita tidak mau stand out, itu tidak ada kebebasan guys ya. Padahal misi kita ingat tahrirun nas min ibadatinas ila ibadati rabbin nas ya, membebaskan manusia dari penghambaan antar sesama manusia kepada penghambaan kepada Robnya manusia. Masya Allah ya. Nah, ini guys penting sekali ya. The moment you set an example, saat Anda memberikan contoh, Anda stand out, Anda berani berdiri tegak, Anda berani tampil beda, ya, Anda berani melawan arus, Anda berani keluar dari kerumunan, ya. The spell of the status quo is broken. Maka mantra status quo dari penguasa yang tiranik itu akan hancur. Mantra sihirnya akan hancur, guys. Ya, mantra penyihir-penyihir dari Fir'aun itu akan hancur ketika ada stand out, kita set an example dan orang lain follow, ikut kita guys, and others will follow ya, insya Allah. Nah, kemudian di bab 9 ya, Profesor Timothy Snyder juga menjelaskan be kind to our language. Ini saya suka guys, dia meramu kata-katanya itu kayaknya feel-nya gimana gitu ya, be kind to our language ya, baik-baiklah dengan bahasa kita gitu ya, perhatikan bahasa kita, bijak-bijaklah kita menggunakan bahasa. Contohnya apa? Contohnya ya, avoid pronouncing the phrases everyone else does ya. Jangan atau hindari mengucapkan frase-frase yang sama seperti orang lain gitu. Ini sama dengan tadi kan, ikut kerumunan, ikut arus. Orang bilang anti Pancasila, kita ikut, kita mengamini anti Pancasila. Orang bilang anti anti khilafah, kita ikut. Khilafah itu buruk, kita ikut ya. Radikalisme kita ikut. Frase-frase yang diulang-ulang oleh penguasa yang tiranik itu dan diikuti oleh kebanyakan itu, kita harus hati-hati ya. Avoid pronouncing the phrases everyone else does ya. Kemudian yang berikutnya, kata Profesor Timothy Snyder adalah think up your own way of speaking. Pikirkan
cara berbicara yang itu otentik dari Anda sendiri. Artinya itu berangkat dari kesadaran Anda, berangkat dari akidah Anda, berangkat dari sikap Anda, tidak dikungkung, tidak didikte oleh lingkungan Anda, oleh kebanyakan orang, oleh arus mainstream dan sebagainya. Ya, itu penting sekali, guys. Ya, kemudian nah ini yang paling penting, guys. Make an effort to spread yourself from the internet. Ya, upayakan buat jarak dirimu dengan internet. Nah, guys, kalau kita kemarin sudah membahas ya di film Netflix The Social Dilemma, kemudian kita membahas diskusi tentang kapitalisasi atensi sebagai bisnis ya yang menambang atensi manusia ditukar dengan advertising ya, kemudian manusia jadi kecanduan sosial media, diberikan konten-konten yang hoax, konten-konten yang hate, kemudian terjadi polarisasi, provokasi, kemudian bahkan berujung kepada bisa terjadi perang sipil ya guys, kalau itu terjadi antara sama warga sipil. Tapi kalau terjadi antara penguasa dengan rakyat minoritas seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Myanmar, itu yang terjadi adalah pembantaian ya saudara-saudara kita di Rohingya. Nah, itu semua akibat dampak negatif teknologi khususnya sosial media ketika diimban oleh ideologi kapitalisme yang destruktif, guys. Nah, ini kata dia, make an effort to separate yourself from the internet. Nah, kemudian Profesor Timothy Snyder itu perangkum semuanya dari sikap-sikap ini, be kind to our language, avoid pronouncing the phrases everyone else does, kemudian make an effort from the internet, kemudian beliau mengkerucutkan satu saran yang sangat tegas. Saran apa itu, guys? Read books, bacalah buku. Dan kita sudah diskusi panjang kemarin, guys, tidak ada buku dalam tanda petik yang layak dibaca berulang-ulang kecuali adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah itu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu buku-buku pengajian, guys, ya itu dulu yang kita lahap, kita matangkan, kita punya kerangka yang kuat. Nah, baru kita membaca buku-buku yang lain. Apakah itu buku politik, apakah buku ekonomi, buku pemikiran, buku bisnis, self-help, ya, buku-buku fiksi, ya, utopian fiksi, distopian fiksi, ya, rebellion fiksi, apa terserah, guys, ya, kita benamkan diri kita dengan buku-buku tadi. Nah, ini penting sekali bagi kita, guys, kalau kita ingin bisa punya attitude, ya, punya sikap yang bagus, punya kekuatan pengetahuan untuk melawan tirani itu. Nah, ini menarik banget, guys, si Profesor Timothy Snyder ini memberikan contoh ya bagaimana sebuah rezim itu bisa memberangus pengetahuan, guys. Khususnya ini disimbolisasi dengan buku. Jadi buku itu diberangus, dihancurkan, guys, ya. Ini sebenarnya sebuah film yang diangkat dari novel, ya. Judul novelnya itu adalah Fahrenheit 451. Ya, Fahrenheit 451 ini sudah ada filmnya, guys, ya, yang diproduksi oleh HBO. Nah, aslinya itu sebenarnya dari sebuah novel, ya. Fahrenheit 451 ini dipublikasikan tahun 1953, pengarangnya adalah Ray Bradbury, ya. Nah, novel ini menceritakan kisah masa depan di Amerika di mana secara sosial dan politik itu buku itu dianggap barang ilegal, ya, outlaw, ya, outlaw. Buku itu barang ilegal seperti ilegalnya ganja, ya, narkotika. Kemudian ada satuan pemadam kebakaran, tanda petik, ya, fireman, yang dia tugasnya apa? Membakar buku dimanapun mereka menemukan. Di perpustakaan dibakar, di rumah-rumah warga sipil itu semua dibakar dengan senjata itu, ya, fire extinguisher itu yang ditembak keluar apinya, guys. Wah, ini ngeri banget, ya. Nah, kenapa? Karena saat itu, ya, situasi saat itu virtual world becomes more dominant, ya. Jadi ceritanya kayak film The Matrix itu, ya. Jadi dunia virtual itu sudah sangat dominan, di mana terjadi entertainment dalam bentuk layar lebar, kemudian virtual reality, kemudian juga mungkin bisa jadi seperti sosial media sekarang, orang banyak terpaku pada HP mereka, begitu, ya. Dan saat itu owning books becomes an act of rebellion, ya. Memiliki buku itu sesungguhnya adalah sebuah tindakan pemberontakan atau aksi subversif, ya, guys, kalau istilah sekarang itu, ya. Nah, ini ceritanya memang sangat menarik, ya. Nah, kemudian tokoh protagonisnya, ya, lead karakternya itu bernama Guy Montag, ya. Nah, si Guy Montag ini dia aslinya awalnya seorang fireman. Kemudian dia menjadi sadar, ya, yang sebelumnya itu illusioned, ya, dia menjadi disillusioned, ya, menjadi sadar dari ilusi, ya, ilusi tentang peran dia itu melakukan sensor atas literatur dan penghancuran kepada pengetahuan, guys. Nah, akhirnya apa? Dia itu keluar dari pekerjaannya,
kemudian dia berkomitmen untuk preservation, ya, untuk menyelamatkan dunia literasi dan kepenulisan, guys. Nah, ini menarik sekali, ya. Nah, ini sebenarnya simbolisasi bagaimana rezim yang tiran itu mereka akan memberangus bukan buku, ya, bukan saudara buku, tapi pemikiran-pemikiran yang ada pada buku itu, guys. Ya, atau gerakan-gerakan yang di mana buku itu, pemikiran di buku itu menjadi ruh mereka. Nah, itu simbolisasi dari itu. Begitu, guys, ya. Nah, itu ada yang lucu, ya, di film itu, di akhir film Fahrenheit 451 itu yang dikeluarkan oleh HBO tadi itu ditulis, ya, no books were harmed in the making of this motion, ya, guys. Tidak ada buku yang disakiti dalam pembuatan film ini, ya. Kan biasanya kan kalau kita lihat film-film tuh, guys, ada hewan-hewannya gitu, ya. Misalnya Dr. Dolittle atau apa, itu kan di akhir filmnya ada tulisan, ya. No animals were harmed in the making of this motion, kan begitu, ya. Nah, ini kan filmnya bakar-bakar buku, guys. Nah, itu ada keterangan itu. No books were harmed in the making of this motion. Nah, ini lucu, ya, guys. Oke. Nah, saya jadi ingat, ya, kalau di bukunya Timothy Snyder itu kemudian dia menjelaskan, ya, tirani itu melakukan pemberangusan terhadap ide-ide, gagasan-gagasan, ya, bahkan ketika itu ada di buku sekalipun itu kemudian diberangus, simbolisasinya dengan dibakar. Nah, saya tiba-tiba kalau melihat Fahrenheit 451 ini saya ingat jadi Muhammad Al-Fatih 1453, guys. Ini sama-sama, ya, dicekal bukunya, ya, cuma belum sempat dibakar aja, tapi secara filosofi, ya, itu sama, ya, sebenarnya mencegah orang untuk mengakses pengetahuan yang ada dalam buku itu, ya. Nah, apakah ini sekarang rezimnya adalah rezim tiranik, ya, itu yang bisa kita jawab masing-masing, ya, guys. Nah, kemudian Profesor Timothy Snyder menjelaskan lebih lanjut, ya. One of the regime project is to limit the language further by eliminating ever more words with each edition of the official dictionary, ya. Jadi salah satu proyek dari rezim yang tiranik itu apa? Dia membatasi bahasa, ya, bahkan lebih jauh dia menghilangkan, ya, beberapa kata, dari arti yang sebenarnya, ya, official dictionary. Nah, ini, guys, ya. Jadi ini memang kelakuan rezim tiranik seperti itu, ya. Jadi buku itu disensor, dilarang. Ya, kalau tadi itu simbolisasi dalam distopian fiksi tadi dengan membakar, ya, guys. Tapi di sini bisa misalnya dengan memberangus, melarang, ya. Seperti tadi misalnya Al-Fatih 1453 gitu, ya, di kemarin di Bangka Belitung, ya, setelah ada edaran surat untuk membaca kemudian ditarik, dilarang, kan begitu, guys, ya. Nah, ini juga menggambarkan yang kita bahas kemarin, guys, eksperimen Stanley Milgram, ya, di mana otoritas itu punya kekuatan untuk apa? Untuk melakukan kesuliman dan yang lain itu hanya bisa tunduk, hanya bisa pasrah, hanya bisa patuh, guys. Dan ini dijelaskan di sini, ya, bahwasannya salah satu proyek dari rezim yang represif, yang tiranik itu adalah apa? Ya, dia membatasi, ya, limit language, ya, membatasi bahasa, ya, dan juga bahkan kata-kata. Nah, itu dibatasi, guys. Ya. Nah, ini saran Profesor Timothy Snyder lagi. So, get the screens out of your room, ya. Keluarkan semua screen, ya, apakah itu TV, apakah itu smartphone dan lain sebagainya, ya. Get the screens out of your room, ya. Keluarkan itu semua and surround yourself with books, ya. Dan kelilingi diri Anda dengan buku-buku, guys. Nah, ini saran beliau kembali betapa pentingnya kita itu suka membaca buku, ya. Nah, saya ingin menyoroti yang di atas ini, guys, ya, bahwasannya ciri-ciri dari rezim yang tiranik itu adalah apa? Mereka membatasi language dan bahkan ingin menghilangkan beberapa kata, ya, dari apa? Dari official dictionary-nya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya Anda cukup jeli, ya, Anda lihat misalnya berita-berita. Nah, ini, guys, ya. Misalnya Kemenak positif, hapus khilafah dan perang dari kurikulum, ya kan? Ini termasuk ini tadi, guys, ya. Jadi rezim project is to limit the language and further by eliminating even more words, ya, with each edition of the official dictionary. Nah, ini, guys, ini prakteknya seperti ini, ya. Kemenak positif hapus khilafah
dan perang dari kurikulum. Ini ada lagi. Pemerintah kini godok aturan larang individu sebar ideologi khilafah itu apa? Kan itu hanya language, hanya words ya. Sama seperti tadi kurikulum. Ya, itu kan hanya bahasa, hanya kata-kata. Ya, tapi itu dilarang. Nah, ini sama seperti yang sudah diciri-cirikan oleh Timothy Snyder dalam bukunya On Tyranny ya. Nah, berarti rezim sekarang adalah, nah ini jawab sendiri guys ya. Ada lagi ya, pemerintah melarang ajaran khilafah yang diusung hatinya. Ini lagi-lagi khilafah itu apa? Apa khilafah itu senjata? Bukan. Ya, itu kan hanya istilah dan itu bahkan ajaran Islam. Nah, ini semakin menguatkan mereka membatasi bahasa, bahkan ingin menghilangkan kata-kata dari makna yang resminya, guys. Nah, ini juga sama ya. Jadi, ini membuat kita sadar bahwa sesungguhnya memang apa yang disebutkan oleh Profesor Timothy Snyder ini saat ini nampaknya rasa-rasanya ya terjadi ya, guys ya. Di negara mana, negeri mana, guys? Ya, di negeri ya kita sebut saja WKWK land ya, guys ya. Atau di negeri Wakanda atau di negeri apa namanya? Ontran-ontran atau apalah. Oke, guys, itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu dalam next video masih dalam pembahasan buku On Tyranny karya Timothy Snyder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.